Dan pada saat dia jatuh, dia tidak akan bisa tertawa-tawa seperti ini hari itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang baik di dalam politik sekuler itu. Lihatlah itu, mereka-mereka yang mengagungkan kekuasaan kan jatuhnya terhina semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas situasi politik sekarang yang cukup memuakkan ya. Bagaimana hukum itu diotak-atik, diubah sesuai dengan kepentingan yang membuat hukum ya. Apa yang membedakannya dengan politik Islam? Untuk itu kita akan membahasnya dengan Ustadz Ismail Husnando. Ustadz, apa yang sangat-sangat membedakan antara politik Islam dengan politik demokrasi yang kita lihat sekarang ini? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membedakan secara diametral antara politik Islam dan politik ini hari, politik sekuler itu adalah bahwa di dalam politik ini hari itu nir morality, nir spiritualism itu. Jadi sudah tidak ada lagi moralitas yang berbasis spiritualisme, yang berbasis kepada keimanan dan ketakwaan. Kita tahu bahwa hidup kita itu diciptakan Allah untuk beribadah. Ketika hidup kita untuk beribadah, maka ketika kita berpolitik juga untuk beribadah. Itu. Nah, ibadah itu yang sudah tidak ada sekarang ini. Semuanya sebuah kepentingan. Apa ciri dari politik untuk beribadah? Ciri politik untuk beribadah adalah dia terikat kepada ketentuan halal dan haram. Ketentuan etika, ketentuan morality, ketentuan boleh tidak boleh dalam pandangan Islam. Itu yang paling menentukan. Nah, ini hari sudah tidak ada. Mengapa penting untuk memperhatikan halal haram, boleh tidak boleh ukuran Islam? Karena ini semua hidup kita termasuk dalam berpolitik itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Rasa atau kesadaran bahwa itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah itu yang juga hilang. Makanya kita lihat itu orang itu bermain politik itu seperti seolah-olah sudah tidak ada takutnya dengan Tuhan. Tidak ada pikiran lagi bahwa itu semua akan diungkap di akhirat kelak. Sesuatu yang diingatkan betul oleh baginda Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari ketika beliau datang untuk meminta satu jabatan, Nabi kan menolak. Ada dua alasan. Yang pertama, itu nasihat buat Abu Dzar, innaka dha'ifun, engkau itu lemah. Jadi tidak punya kapabilitas, tidak punya ability. Nabi sedang mengajari kita sesuatu yang sangat penting, ini harus disadari, the right man on the right place. Kemudian yang kedua, wa innaha amanatun, bahwa jabatan itu, jabatan politik, termasuk di dalamnya adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamati hisyun wa nadamah. Dan di hari kiamat itu nanti jabatan itu hanya akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Illa man akhadaha bihaqqi, kecuali mereka yang mendapatkan jabatan itu dengan benar. Wa adalladzi fihi wa adallahi ilaihi fiha wa adalladzi ilaihi fiha. Dan orang yang melaksanakan amanah itu. Nah, kesadaran semacam ini yang hilang gitu. Jadi kalau ditanya apa perbedaan paling prinsip dari sistem dari politik sekuler dengan politik, ini yang tidak ada gitu. Karena itulah maka kemudian orang itu seperti sudah tidak ada takutnya, tidak ada sungkannya, nggak ada malunya, nggak ada apapun. Karena merasa bahwa semuanya bisa diatur oleh dia. Bisa diatur dengan ancaman, dengan iming-iming, ya, ancaman, pemenjaraan, iming-iming jabatan maupun uang, seolah-olah selesai. Kalau ada orang yang berpikir sederhana begini, Ustaz, oke lah politik baik, ya, tapi kalah, ya, gitu ya. Politiknya baik, tapi kalah. Maka mereka lebih memilih nggak 100% baik, tapi menang. Nah, bagaimana Ustaz Ismail melihat ini? Justru pilihan-pilihan itu lahir dari tidak adanya spiritualisme itu.
Ya, Anda boleh saja menjadi seorang politikus yang bermoral, tapi Anda kalah. Atau Anda menang, walaupun mungkin agak nyolong-nyolong dikit gitu. Nah, ini kata-kata ini sebenarnya lahir dari ada gium bahwa apapun bisa dilakukan, yang penting menang gitu. Justru ada gium ini yang harus kita persoalkan. Ini lahir dari politik yang near spiritualism tadi itu. Mengapa? Bagi seorang yang sadar betul tentang pertanggungjawaban di akhirat nanti, jangan lagi melakukan kecurangan yang besar. Kesalahan yang kecil itu akan terungkap kok. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu kan mengerikan sekali. Dzarrah itu ukuran yang disadari pada masa itu benda kecil lalu molekul, ternyata di bawah itu masih ada atom, ada proton, neutron dan sebagainya. Artinya itu sekecil apapun itu akan terlihat, akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau begitu lalu apa yang membuat kita itu aman, merasa aman terhadap pertanggungjawaban di hadapan Allah itu kalau kita kemudian melakukan pelanggaran dan dengan untuk kita mendapatkan kekuasaan. Kekacauan negara ini itu karena politikus berprinsip seperti itu. Kalau ada yang mengatakan begini, Ustaz. Ini politik, Bung. Ya, jangan bawa-bawa agama lah. Ini murni masalah kekuasaan. Nah, bagaimana kalau ada yang mengatakan itu juga politik sekuler. Itu politik sekuler dan itu akibatnya pasti buruk. Buruk buat dia, buruk buat masyarakat yang lebih luas. Buktinya apa? Buktinya lihat mereka-mereka yang mengatakan begitu memang dapat kekuasaan, tapi jatuhnya ya kan yang baru saja dipaksa mundur itu kan terhina sekali. Itu. Jadi dalam politik seperti ini mungkin dia dengan cepat meraih kekuasaannya. Ada yang tertawa-tawa sekarang karena dia mendapatkan kursi empuk, 2 jabatan puncak sekaligus. Satunya jadi menteri, satu jadi ketua partai besar. Tapi lihat nanti cepat atau lambat dia akan jatuh. Ya. Dan pada saat dia jatuh, dia tidak akan bisa tertawa-tawa seperti ini hari itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang baik di dalam politik sekuler itu. Lihatlah itu, mereka-mereka yang mengagungkan kekuasaan kan jatuhnya terhina semua. Mulai dari Hitler, mulai Mussolini, ya, Genghis Khan, Pol Pot, atau yang agak sedikit baru belakangan itu Gaddafi dan lain-lainnya kan semuanya jatuh secara. Ya, terakhir Ustaz Ismail, kekuasaan dalam Islam itu dalam pandangan Islam sebenarnya untuk apa? Kekuasaan dalam Islam itu amanah untuk apa? Untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk melaksanakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, atau melaksanakan syariat secara kafah. Karena itulah memang diperlukan kekuasaan. Untuk pelaksanaan syariat secara kafah itu kan satu diperlukan individu yang bertakwa, pelaksanaan oleh individu seperti sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Kemudian oleh kelompok, ya. Kumpulan dari orang-orang itu, karena ada banyak kegiatan yang tidak bisa dilakukan sendiri. Kemudian yang ketiga oleh negara. Dan ketika kita bicara negara pasti perlu pemimpin, perlu kekuasaan. Bahkan kelompok juga harus ada pemimpin gitu. Jadi kepemimpinan negara lebih luas lagi itu diperlukan oleh Islam untuk apa? Untuk mengatur masyarakat itu dengan penerapan syariat secara kafah. Yang dengan itu akan terwujud kebaikan bagi seluruh masyarakat yang ada di situ, muslim maupun muslim. Itu yang disebut rahmatan lil alamin. Ini hari kekuasaan demi kekuasaan. Akibatnya kekacauan, ketidakadilan hukum, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan politik. Kan itu ketidakadilan politik. Orang sudah merintis, tiba-tiba cepluk nongkrong di atas. Gara-gara dia anak penguasa. Ketidakadilan ekonomi, rakyat yang memiliki sumber daya alam malah nggak mendapat apa-apa, sementara mereka yang dekat dengan kekuasaan mendapatkan sumber daya ekonomi. Ketidakadilan hukum, mereka-mereka yang dengan kekuasaan dilindungi. Konon itu pejabat 11 kasus, mestinya dia diusut, tapi karena dekat dengan kekuasaan dia dilindungi. Itu hanya jadikan sebagai mainan saja, ancaman untuk dia mundur gitu. 11 loh, artinya penguasa tahu bahwa dia itu korup. Kenapa kemudian dibiarkan? Sementara rakyat yang sekedar melanggar lalu lintas, ada nenek-nenek yang ngambil biji kakao saja itu dihukum sampai segitu rupa. Nah, ini rusak itu. Jadi di situ substansi
dari kekuasaan itu untuk penerapan syariah dan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Terima kasih Ustaz Ismail. Ya. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita yang luar biasa tentang politik dalam pandangan Islam. Intinya tadi Ustaz Ismail mengatakan bahwa kekuasaan dalam Islam bukan sekedar untuk kekuasaan, untuk melanggengkan kekuasaan, atau untuk melanjutkan kekuasaan berikutnya, tapi ada lebih penting dari itu, bahwa kekuasaan dalam Islam adalah untuk menerapkan syariat Islam secara kafah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.